Saya review dulu sedikit dari beberapa sampel yang saya dapatkan dari tugas kalian. Oke. Jadi ini contoh ya. Ada tabel buku, tabel anggota, tabel pinjaman. Di sini di tabel pinjaman judulnya ditulis lagi ya. Oke, buku-buku, namanya diketik ulang berarti. Ya, Sabiru dan seterusnya. Oke. Sebenarnya yang saya minta kan tabel Excel pindahin ke sini ya. Nah, di Excel itu untuk tabel peminjaman terutama yang dibutuhkan adalah apa? Kan cuma nomor induk buku sama nomor anggota kan? Maka nomor induk buku nomor anggota kita isi, namanya otomatis keisi. Kemudian nomor induk buku kita isi, judulnya otomatis keisi. Kita tinggal hitung tanggal kembali dan seterusnya. Oke. Nah, maksudnya di Excel kita pakai lookup, VLOOKUP, itu adalah untuk bikin pseudo relation tadi. Jadi kita cukup mengidentifikasi key atribut dari buku, lalu juga kita cukup mengidentifikasi key atribut dari anggota, maka otomatis semuanya keisi. Nah, kira-kira gitu. Jadi, kalau kemarin Excel-nya dibikinnya dengan benar, maka ini sebenarnya bisa langsung kita pakai dengan konsep yang mirip. Contohnya, saya langsung pakai data ini aja ya, biar langsung kelihatan ya. Ini tabel buku, kita buka dulu satu-satu. Kan kita punya tahapan ya, satu logic, sebelum logic apa? Konsep dulu, lalu kemudian logic, lalu fisik. Nah, ini kita sudah bicara soal logic. Kenapa? Karena di dalamnya kita sudah bicara tentang berapa panjang dan kawan-kawannya. Jadi harusnya waktu bikin database ini kita bisa lihat nomor induk 255 karakter. Wih, nomor induk bukunya 255 karakter. Masuk di akal nggak? 5, Pak. Nomor induk tergantung perpustakaan ya. Kalau yang di Excel kemarin cuma ada 5. Tapi ada nomor induk di perpustakaan yang pakai tahun. 001 garis miring 201 2021 misalnya. Nah, itu juga berarti kan harus diperhatikan. Makanya identifikasi, analisis kebutuhannya harus jelas. Tapi ini mustahil lah. Ada nomor induk buku sampai 255 karakter. Ya. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya, judul. Judul buku berapa? 255 karakter juga. Oh, ini sih bikin nggak diubah-ubah nih, langsung aja dimasuk-masukin datanya, nggak perlu diutak-atik. Oops, sorry. Ctrl Z. Ya. Pengarangnya ada 255 karakter. Oke. Nah, judul 255 karakter. Kan kemarin saya sudah jelaskan ya. Kalau kalian buka di layar juga ada tuh tipe-tipe basis datanya siapa? Microsoft Access ya. Coba kita lihat ya. Short text begitu ya. Kenapa? Yang ada short text number. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat di bagian pengantar ya, pendahuluan, sorry. Ini kalau nggak salah ada tentang Microsoft Access. Nah nih, jenis data yang tersedia di Microsoft Access. Ini kalau kalian buka, di sini kan sebenarnya juga udah kelihatan jenis data aksesnya apa saja.
Kalian mau pakai yang mana? 2006, 2007 ternyata beda-beda. Nah, ini kan harusnya bisa kalian perhatikan dari sini. Kalau kalian baca, maka kalau konsep di saya ini, kalau saya pakai yang 2010 ya, maka harusnya adalah memo. Kenapa memo? Karena memo panjangnya lebih dari 255 karakter. Emang ada Pak buku yang panjangnya lebih dari 255 karakter? Nih, buku terpanjang di dunia, judul buku ini memiliki 1022 kata. Berarti kalau pakai tadi, judulnya kepotong dong. Ya kan? Artinya judulnya juga tidak bisa ditemukan secara utuh. Dari 1022 kata ini akan cuma masuk mungkin ya 200 kata selesai. 255 nggak mungkin lah 200 kata, mungkin 50 kata. Yang lainnya kemana? Nggak bisa ditelusur berarti database kita. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan waktu kita ngerancang, waktu kita membuat konsep logik dari database kita, ya. Jadi kembali lagi ke akses. Kalau memang, apalagi kalau nanti kalian bicara soal skripsi, soal tesis, disertasi, kan sekarang banyak ya, e-tesis, ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Kalau itu kalian kelola, maka nggak mungkin judul buku hanya 255 karakter. Memo, paling aman. Pengarang juga sama. Nah ini di pengarang, saya lihat pengarang, saya save dulu biar saya bisa lihat tampilkan datanya. Oke. Ini pengarangnya kebetulan satu-satu doang ya. Poppy Pertiwi. Sekarang kalau pengarangnya lebih dari satu gimana? Nah di mendesain logik tadi, waktu kita bikin ERD, maka artinya apa? Satu buku bisa punya lebih dari satu pengarang kan? Karena ada buku yang dikarang oleh lebih dari satu orang. Contohnya buku-buku teks. Jarang buku-buku teks dari luar negeri yang tebal-tebal itu hanya satu orang yang nulis. Biasanya ada 2 atau 3. Kalau kayak gini gimana? Nambahinnya. Pakai koma, kalau pakai koma berarti ini jadinya komposit atribut. Kenapa? Karena ada pengarang pertama, pengarang kedua dijadikan satu. Sama persis seperti alamat ya. Ada jalan, ada nomor, ya kan? Nah, dinormalisasi, kalau versi normalisasi nantinya, ini harus dinormalisasi. Oke, kita nggak bicara normalisasi. Tapi sekarang kita bicara relationship-nya dulu. Daniel and Nicolette. Oke, Marshmallow 1. Udah, beres. Nggak apa-apa. Yang lain apalagi? Nah, itu mestinya, dari situ mestinya waktu ngedesain, itu dirancang dengan baik. Number, long integer. Apa sih long integer? Kalau tadi kita lihat lagi ke sini, jenis data, kita coba buka ya. Akses. Ini. Number, short text, long text, number, numeric, ya kan, large number. Hypertext, calculated. Oh, bukan di sini. Oke, kita lihat satunya lagi. Access data type. Kita lihat apa lagi di sini. Which format? Nah, kelihatan deh. Currency. Text, large number, numeric, dan seterusnya. Kalau di sini dilihat lagi, apalagi kalau kalian lengkapi instalasinya lengkap, F1, di situ bisa ketahuan tuh. Berapa banyak ruang simpan yang dibutuhkan untuk setiap informasi ini. Oke. Property, data type, apa saja. Attachment, currency, number kita lihat. Nih. Bisa apa saja, size. Nah. Long integer, ini gede ini angkanya.
12 digit. Padahal kita cuma butuh tahun terbit kan, berapa? 4 digit. Mungkin tidak perlu pakai long integer. Kita pakai integer saja. Karena ini ada replication ID, double, integer, byte ya. Kalau pakai integer, maka ini ruang simpan kita akan lebih kecil. Iya, kalau cuma bicara 5 buku sih nggak kelihatan. Tapi kalau kita udah bicara puluhan ribu buku, nah, antara integer dan non-integer itu mungkin sekitar bedanya, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 byte. 2 atau 3 byte kali 10.000 kan gede. Ini baru satu field. Kalau yang lainnya kamu bikin nggak ngitung-ngitung lagi tadi, logiknya nggak dipakai gitu kan, numbernya semuanya aja long integer, nah berantakan itu. Nanti tahu space hard disk kita sebentar saja sudah habis, padahal baru sekian ribu buku masuk. Disinilah pentingnya kita membuat pemikiran logik tentang struktur basis data kita. Kita nggak bisa sembarangan harusnya. Oke. Selesai, simpan. Kemudian tabel anggota kita buka. Oke, kita lihat lagi desainnya. Sama 255 nomor anggota. Namanya juga panjang bener, nggak usah panjang-panjang. Alamat pakai teks juga 255. Ini bikin teks, tapi tanpa ngatur seberapa banyak space yang harus kita alokasikan, ruang simpan kita. Nah, bicara logical, sekali lagi, ini nggak bisa kita begini aja. Kalau logical, kita harus sudah tahu. Begitu juga waktu logical, kita sudah bisa menentukan, ini loh key atributnya. Key atribut 255, kalau di indeks, berarti jumlahnya akan 2 kali lipat. Jadi kalau nomor anggota 255 karakter, maka waktu indeks itu ya 255 juga. Berarti, ini lihat, no duplicates ya, karena key atribut, ada gambar kuncinya. Disinilah dia punya problem nanti, waktu bikin indexing, waktu pengindeksan. Indeks yang 50 karakter dengan yang 255, cepetan mana? Kembali lagi, kalau kita bicara data besar ya, yang 255 mungkin akan butuh waktu lebih panjang untuk mengindeks. Nah, disitulah waktu kita ngedesain database, sebaiknya ini propertinya ini, properti dari setiap atribut, itu harus kita setting dengan baik dan benar. Pemahaman Anda tentang akses belum banyak, nggak apa-apa. Belajar, nanti sambil lihat-lihat. Tapi sekali lagi, kalau untuk cepat, silakan. Tapi kalau nanti untuk dikumpulkan, saya akan coba cek. Logiknya benar nggak kalian ngerancang itu? Karena kalau cuma klik-klik doang ya diajarin sebentar juga semua orang bisa. Tapi justru logiknya itu, kenapa kamu harus pakai nama anggota 50 bukan 255? Kamu paham nggak? Kenapa pakainya teks bukan pakai number? Nah. Oke. Lalu kemudian terakhir, ini juga yang berhubungan langsung dengan relationship yang akan kita pelajari. Nomor anggota, nama, tabel peminjaman. Oke ya, kita lihat lagi di sini. Ini double-double, ada judul, ada nama. Denda. Long integer, oke. Tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan. Kemarin waktu di Excel otomatis kita bisa ngitung kan ya? Begitu tanggal kembalinya terlambat, maka jumlah dendanya keluar. Tadi apa atributnya, jenisnya, kalau model begitu namanya? Derive. Derive atau turunan. Atau atribut hasil perhitungan, kalkulasi. Jadi artinya, di sini juga nanti kita bisa bikin nih, atribut denda itu adalah jenisnya derive atribut. Oke, dia integer karena angka ya harus kita hitung. Lalu kemudian kita butuh apa? Tanggal pinjam dan
tanggal dikembalikan. Kita hitung dulu, nanti jadilah dia. Kalau untuk yang versi akses, yang derive, yang tabel perhitungan, turunan, ini kalian bisa pakai ini, calculated. Oke? Nanti di sini bisa kita tentukan bagaimana cara menghitung denda. Nah, cara menghitung denda adalah tanggal kembali dikurangin tanggal dikembalikan dikurangi tanggal kembali dikalikan dengan denda perharinya, ya kan? Nah, itu kita bisa masukin di tipe calculated. Ya. Nih. Nah, calculatednya apa? Kita bisa masukin tanggal dikembalikan, diapain? Dikurang tanggal apa? Tanggal kembali ya. Double klik. Lalu dikali. Kali berapa? Sorry. Kali di Inggris gini ya. 500. So di akses. Jangan salah, ini nanti tanggal kembalinya dikalikan dengan 500 dulu. Berarti kita mesti pakai kurung siku. Tanda kurung. Jadi kita hitung dulu hari keterlambatan. Oke? Nah, you cannot set denda to calculated type. Ribbon to add field calculated data type. Use add field in the modified field. Oke, berarti nggak bisa nih, karena sudah ada datanya di denda. Jangan-jangan. Coba escape. Kita lihat Ctrl Z, number. Nope, nggak jadi di save. Oke, Ctrl Z, kita balikin semuanya. Nggak mau. Oke, berarti kita harus simpan. Ya, sudah simpan aja dulu deh. Nah, ini si akses jeleknya gini. Kalau kita sudah melakukan perubahan, kita harus kadang-kadang udah nggak bisa berkutik lagi. Mesti ngikutin apa maunya dia. Oke, tadi kita bilang buka tutup, tanggal dikembalikan, dikurang, sorry, bukan itu. Tanggal dikembalikan, cancel dulu, saya ulang lagi, calculated, oke, tanggal dikembalikan, yang kalian klik bukan tanggal dikembalikannya, tapi value-nya. Nilai dari tanggal dikembalikan, oke, ups, 2 kali, dikurang tanggal kembali, oke, dikali 500. Use add field in the modify field. Aduh, add fieldnya di mana nih? Oke. Save dulu aja. Enggak, kita mesti ganti. Kalau calculated itu mesti didesain dari awal berarti. Kita nggak bisa otak-atik. Oke, saya bikin denda 2 ya. Ini saya ganti rename. Salah denda. Oke, satu lagi. Kalau diakses, mungkin kalian bisa menggunakan tanda spasi ya. Tapi kalau kalian nanti tidak menggunakan akses, upayakan tidak menggunakan spasi untuk penamaannya. Jadi saya bilang ini denda. Oke. Calculated. Tanggal kembali. Dikurangin. Tanggal dikembalikan dikali 500. Nah, simpan. Kalau kita buka, nah udah.
karena dendanya minus 500 berarti nggak kena denda. Karena dikembalikannya berarti lebih awal. Begitu selesai, nah ini salah nih. Tanggal kembalinya dihitung manual. Nah ini yang dihitung bener ini hasilnya. Oke. Nah itu terkait dengan tabel peminjaman. Yang pertama, calculated ya. Yang berikutnya, ini sebenarnya untuk nama dan ini kita bisa pakai field baru yang namanya, kalau di Excel kita pakai lookup table, maka kalau di Access kita pakai lookup wizard. Oke. Contoh, ini kan diisi manual ya, saya akan membuat yang diisi secara otomatis. Peminjam, saya sebutnya namanya peminjam. Oke. Saya bilang ini adalah lookup wizard. Apa yang kita pilih? Saya hanya akan memilih nama-nama yang ada di daftar tabel anggota. Saya tidak akan mengetikkan, karena saya nggak mau bikin salah. Jadi yang di anggota ini adalah nama-nama yang paling benar. Jadi saya pilih nomor 1. Kalau kamu mau ngisi sendiri, silahkan. Berarti ini I will type the value that I want. Yang kedua. Saya pilih yang pertama, saya hanya akan lookup table. Oke. Yang kita pilih apa? Tabelnya. Tabel pengarang. Pengarang. Bukan pengarang. Back. Ini adalah tabel anggota yang kita pilih. Fieldnya apa? Yang mau kita simpan apa? Nama anggotanya apa nomor anggota? Harusnya sih nomor anggotanya aja. Maka otomatis namanya kan akan ngikut. Oke. Tapi untuk supaya orang kadang-kadang kan pengen ngecek. Nah, si ini nomor berapa ya? Oke, kita gabungin aja nama dan nomor anggota. Next. Nah, ini tampilannya tuh akan jadi, di abjadnya nanti dia berdasarkan apa? Berdasarkan nomor anggota atau berdasarkan nama? Saya bilang nanti di abjadnya berdasarkan nama, karena orang lebih gampang nyarinya berdasarkan nama. Daripada hafal nomor susah ya. Oke. Hide column recommended, yes. Peminjam. Oke. Nah nih, kalau kalian pakai lookup wizard, kalian bisa enak nih. Kalau tabel anggota di delete, maka otomatis tabel peminjaman akan ke delete. Kalau kalian bilang cascade delete. Jadi kalau nama peminjam sudah tidak terdaftar lagi anggota, maka otomatis tabel peminjaman itu juga akan dihapus untuk nama peminjam tersebut. Kalau kalian bilang pakai cascade delete. Kalau restrict delete, maka selama masih ada tabel peminjaman, tabel anggota tidak mungkin dihapus datanya. Jadi mesti kalian manual satu-satu gitu ya. Deletein dulu tabel peminjaman, baru nanti tabel anggota bisa dihapus. Itu catatannya. Cascade delete dan restrict delete. Cascade itu bertingkat ya. Kalau ternyata ini tabel anggota juga dipakai tabel-tabel yang lain, ya berarti begitu ada ID anggota, itu semua akan kehapus data yang ada ID anggotanya, rekodnya. Oke, sekarang abaikan aja dulu. Karena kenapa? Kalau kayak begini, ya nih, ini ribetnya nanti begitu kita ngatur-ngatur, susah nih. Kalian mesti hapus dulu lookup table-nya tadi, baru bikin lagi. Oleh karena itu sekarang saya hapus aja dulu untuk sambil belajar ya. Finish. Save. Nah sekarang kalau kita lihat, tampilkan, udah di save. Mana nih? Oke. Peminjam. Peminjamnya siapa? Oh, tabel anggotanya mesti ditutup dulu. Nggak boleh dibuka dalam bentuk design. Harus dalam bentuk view. Yes. Tabel peminjaman.
Oke, silakan. Tabel peminjaman, nah nih. Masalahnya adalah ternyata di tabel anggota kita, nomor anggota dan nama anggota. Oke, coba lihat ininya. Nomor anggota jadi, nah ini. Ini yang jadi problem nih. Karena nomor anggotanya tadi masih 255 karakter. Begitu kita lookup table di sini, tadi tabel peminjaman, ya sudah 255 karakter, kita nggak bisa lihat nih hurufnya apa aja. Oke? Tapi intinya kalau di sini ada angkanya, kita bisa keluarin. Kita perbaiki dulu deh tabel anggota supaya bisa keluar ya. Design view, saya tambahin ini ID anggota. Nah, sekali lagi kalau mau pakai lookup table di lookup wizardnya Access, maka sebaiknya saya sarankan kalian menggunakan ID-nya itu key. Atributnya itu pakai auto number. Ini saya pindahin ID-nya adalah yang ini gitu ya. Oke, coba saya save, mau nggak? Oke, mau. Nah, sekarang udah ada nomornya, ID number 12345. Sekarang tabel peminjaman. Tabel peminjaman mana? Nih, saya edit lagi. Peminjam, kita ganti jadi lookup wizard. Yes, nggak apa-apa. Nggak mau ya? Nah, kan nggak mau kan? Kalau diganti-ganti dia udah nggak mau tuh. Berarti kita mesti nge-delete relationship-nya. Nah, kalau kita pakai lookup wizard, artinya kita juga sudah membuat relationship. Contohnya di mana? Oke, di sini. Nah, otomatis sama diakses sudah dibilangin nomor anggota dengan peminjam itu sudah ada hubungannya, relationship-nya sudah dibangun. Tipenya apa? Dia tidak mengidentifikasikan. Pokoknya anggota dan peminjaman. Kalian bisa tentukan di sini join type-nya. One to many, many to one, many to many. Nanti kalian pelajari. Saya harus hapus dulu nih. Yes. Makanya tadi saya bilang relationship di Access saya nggak terlalu suka pakai karena kalau kalian lagi ngedesain dan ngedesainnya masih coba-coba, ini yang jadi berantakan nih. Nah, sekarang bisa ya. Lookup table, saya lihat tabel anggota, next. Yang saya perluin adalah ID anggotanya karena key tadi ya. Lalu kemudian sama nama anggota. Next. Di abjad berdasarkan nama. Next. Nah, sekarang namanya keluar. Next. Peminjam, oke, finish. Save. Ya, nggak apa-apa. Datanya masih main-main. Sekarang, di sini, siapa yang minjam? Kita tinggal pilih, nggak perlu lagi ngetik-ngetik. Sabiru Wijaya. Oh iya, Sabiru udah. Oke, saya mau tambahin baru deh. Anggota baru adalah A9001. Namanya Wardiono. Oke, ada di Bogor. Nomor teleponnya 081234567889. Oke, simpan. Otomatis ya, karena kita pakai auto number tadi. Saya simpan. Nah, sekarang tabel peminjaman saya tutup dulu, close. Saya buka lagi tabel peminjamannya. Maka sekarang otomatis tanpa harus ngutak-ngatik lagi, Wardiono sudah muncul. Di relationship-nya gimana? Relationship-nya udah muncul juga. Relationship. Nah, sekarang ID dengan peminjam. Buku, ya sama. Yang mau ditampilin apa? Oke, kita mau ganti. Tabel peminjaman. Oke, ini saya tutup lagi, close.
Tabel buku saya tutup dulu nanti supaya nggak error. Nah, tapi ini juga problem nih. Teksnya masih 255 karakter. Nanti pasti nggak jadi lagi. Jadi saya bikin aja dulu ID unik. ID-nya saya bikin simple. Kalau ini kan ID-nya ID unik ya. Saya bikin simple aja. Pakai auto number. Pak, emang boleh Pak? Boleh aja, nggak ada masalah. Database kan kita yang bikin. Ini di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Hanya saja kalau kamu pakai ini tadi, ngedesainnya kepanjangan satu. Kalaupun kamu mau pakai ini untuk lookup wizard, kemungkinannya tidak bisa jalan karena kepanjangan. Karena itu saya sederhanakan. Atributnya jadi atribut simple. Nomor aja 1, 2, 3, 4 sampai sejuta misalnya. Nanti nomor induk ya diisi lagi sendiri. Oke, saya save. Sudah, saya tutup dulu supaya nggak error. Tabel anggota nggak ada hubungannya, oke. Tabel peminjaman saya desain. Tabel peminjaman saya desain. Sekarang saya pinjam buku. Pinjam buku. Oke, balik lagi. Nah, lihat. Karena key, primary key, atribut PK-nya, atribut key-nya, atribut kunci dari peminjam tadi adalah ID, number, maka otomatis dia menyesuaikan number. Begitu juga nanti kalau kita klik di sini jadi lookup wizard, ke tabel buku, next, ya, ID, oke, sama apa? Judulnya mana judul? Nah, 255 karakter kan, judulnya jadi nggak keluar itu, nggak bisa dikeluarin. Kita hanya bisa tahu nomor induk, ya kan? Ini yang jadi masalah. Oke, cancel. Mau nggak kita balik dulu tabel buku, desain, judulnya memo. Nah, tadi kita rubah memo, judulnya jadi nggak bisa ditampilkan. Kalau kita pakai memo, judulnya tidak muncul. Nah, itu jeleknya lagi tadi. Tadi kan memo karena judul bukunya panjang-panjang ya. Berarti kita mesti bikin lagi satu di sini. Apa? Judul ringkasan. Alias. Judul alias. Teks, nggak usah panjang-panjang. Kira-kira berapa untuk membedakan judul satu dengan yang lain? 100, oke. Mau 10255 juga nggak masalah. Saya save. Nah, sekarang, yes, belum di-save. Tabel peminjaman saya desain lagi. Kita ganti dia jadi lookup wizard. Next. Tabel buku, next. Kita pakai ini dan judul alias. Next. Yang diabjad judul aliasnya. Next. Hide kolom, ya boleh. Judul bukunya masih pada kosong-kosong, ya udah biarin lah. Yes. Dah. Kok buku jadi teks? Mestinya lookup wizard dong. Coba kita lihat buku. Judul alias ini jadi samain dulu deh biar muncul tulisannya. Ups, ini mouse saya nggak terlalu presisi. Escape, Ctrl C, Ctrl V. Oke.
Gua aja dulu buat contoh. Design view, judul alias, lookup wizard. Nih di sini bisa kita lihat lookup wizardnya. Kalau mau bikin manual juga bisa dari sini. List combo box alternatifnya. Kalau kamu sudah mahir, kamu bisa pakai yang ini, lookup di sini atau dari teks. Saya mau pakai tabel query. Oke, raw source-nya yang mana? Saya mau pilih tabel buku. Yang ditampilkan field nomor berapa? Bound kolomnya nomor berapa nih? Tabel buku kita lihat. Aduh, salah. No. Escape. Ini bukan lookup table berarti. Lookup table-nya general. Lookup table-nya text box. Oke. Saya nggak lihat nih, kita masih kerja di tabel buku. Harusnya kita ada di tabel peminjaman. Desain text ya. Lalu di lookup. Combo box sudah jalan. Oke, kita coba lihat. Judul buku. Tabel buku di open. Terus, nah ini harusnya keluar di sini. Kenapa nggak keluar? Coba kita cek. Nah, kalau mau ngeceknya gimana lookup table? Ada di lookup. Nah ini. Order by judul alias tabel buku. Oh, bukan nomor induk. Nomor induknya dibuang. Kenapa bukan nomor induk? Ini tadi primary key-nya adalah masih di nomor induk. Kita lihat. Tuh, primary key-nya masih di nomor induk, makanya nomor induk muncul. Primary key-nya kita pindahin ke sini. Nah, save. Jadi, kunci key atribut atau atribut kunci itu akan sangat menentukan waktu kita bikin relationship di akses. Itu yang mesti kalian perhatikan. Jadi nggak bisa sembarangan. Tabel peminjaman, buku, lookup table, ini bukan nomor induk, kita buang ya. Saya maunya pakai tabel buku ID, bukan pakai nomor induk. Oke, kolom count-nya 2. Kolom heads no, panjangnya saya bikin 2 inci. Kalau kalian mau belajar lebih jauh, kita pelan-pelan bisa ya. Tapi di kuliah ini terus terang bukan pelajaran untuk menggunakan akses. Saya menggunakan akses ini sebagai contoh relationship-nya saja, mengelola data dengan RDBMS yang simple. Sekarang di sini harusnya sudah muncul buku. Nah, buku-buku yang lain kenapa kosong? Karena tadi di itunya belum muncul. Berarti kalau saya mau meminjam, ya udah tinggal bilang aja. Si Caroline itu pinjam buku apa? Oh, dia pinjam buku Daniel and Nico. Selesai. Nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Maka di sini sudah kecatat Caroline, Daniel pinjam apa dan seterusnya. Itu dengan lookup wizard. Otomatis tadi kembali lagi di relationship juga sudah terbangun. Saya close, saya refresh. Oops. Ini baru ada 2 tabel ya, padahal kita punya 3 tabel. Anggota, peminjaman yang belum tabel buku. Nah, karena tabel buku udah nongol tuh. Jadilah relationship. Bahwa tabel anggota kita berhubungan dengan tabel peminjaman di mana? Di ID tabel anggota berhubung dengan dengan atribut peminjam dari tabel peminjam. Untuk bukunya, ID dengan buku. Oke. Itu relationship di akses.
Ini bukan nomor induk, tapi ID. Nah, simpan, yes. Nah, kalau tadi cascade, begitu kita delete anggota, coba kita bikin cascade ya. Bisa nggak kita rubah? Sebentar, caranya ngerubah, oh nggak bisa. Kita harus ngedesainnya dari awal. Kalau enggak, kita nggak bisa. Oke. Sampai di sini dulu, relationship. Nah, kalau sudah ada relationship, sudah ada lookup wizard, apalagi kalau kalian ngedesainnya dengan baik, maka sekaligus kita bisa bikin basis data formulir. Create. Ini kan kalau ngisinya begini kan tampilannya jelek ya. Kayak Excel banget gitu loh. Buat apa pakai database kalau ini? Nah, kita bisa bikin form wizard. Oke, saya mau dari tabel apa? Dari tabel buku. Apa aja yang mau ditampilin? Semuanya. Tapi urutannya dibalik. Saya mau ID dulu. Oke, lalu kemudian ada nomor induk, judul, lalu ada judul alias, lalu ada pengarang, baru tahun terbit. Next. Bentuknya mau kolumnar, tabular berarti sama-sama Excel, atau datasheet, atau justified. Kalau formulir biasanya kolumnar. Next. Kita beri nama formnya form buku. Finish. Open form and view. Ya, jadinya lebih enak kan? Entry datanya juga nggak kecil-kecil tulisannya. Kita lihat yang lookup wizard. Yang tadi ada pakai lookup wizard. Oke. Create. Kembali lagi sama aja. Modelnya adalah tinggal form wizard. Lalu kemudian kalian pilih tabelnya apa. Ini nanti bisa tabel, bisa query. Tapi sekarang kita belajar tabel dulu karena kita belum belajar query. Tabel peminjaman. Oke. Yang saya perluin adalah, saya nggak perlu yang lain-lain. Saya perlunya siapa yang minjam. Oke. Lalu buku yang dipinjam apa, ya kan? Judul, ya bolehlah judul. Nomor induk buku nggak perlu. Tanggal peminjaman, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, salah denda kita tidak perlu karena perhitungannya salah. Yang ini denda. Next. Kolumnar juga biar enak. Mau dirapihin, modify. Finish. Nah, kalau modify begini nih jadinya. Wah, ini kegedean ini. Kecilin dulu ininya, kotak-kotaknya. Kalian bisa modifikasi utak-atik. Silakan diutak-atik, nggak apa-apa. Sambil belajar menggunakan akses dengan benar. Oke. Naikin ke atas. Ini kita geser. Nah. Duh. Sorry. Ininya mouse-nya tidak mengenakan. Geser ke atas biar rapi, biar nggak ngabis-ngabisin layar. Oke. Sudah, simpan. Disimpan dengan nama tabel peminjaman. Oh, salah nih. Tutup dulu. Terus rename form peminjaman. Oke, sekarang kita buka form peminjaman. Nah, mau minjam siapa yang minjam? Oh, yang minjam si Ginanjar. Minjam buku apa? Harry Potter. Oke. Ini data pertama. Kalau mau bikin baru, ya udah bikin baru nih.
Agung. Minjem apa? Harry Potter. Judulnya apa? Nah, ini kalau mau dibikin program, kalian bisa bikin. Begitu kalian pilih Harry Potter, otomatis di sini judul lengkapnya ditampilkan. Nah, bisa seperti itu. Tanggal pinjam, tanggal hari ini. Lalu kemudian, nah tadi tanggal kembali ya. Tanggal kembali juga mestinya calculated nih. Kalau tanggal kembali kita rancang dari awal calculated, otomatis di sini nanti calculated. Nggak percaya? Sekarang kan kita mesti ngisi manual ya. Berarti minggu depan tanggal 17. Tanggal dikembalikan denda belum ada. Oke, simpan. Indeks primary, kontenul. Nah, problemnya adalah tabel peminjaman kita ternyata primary key-nya di mana? Ada di nama. Berarti tabel peminjaman kita ngerancangnya juga mesti dibalikin lagi. Nggak bisa ini di nama. Berarti nama harus diketik manual. Nggak bisa pakai lookup wizard. Nah, itu adalah beberapa hal kalau kita ngerancangnya tidak benar. Jadi kalau kita ngerancangnya dari awal, oke, relationship-nya sudah kita rancang seperti tadi, gini kan. Berarti kan kita udah tahu nih, oh ID, oh ini, oh tabel peminjaman, apa nih ID-nya. Itu harusnya tidak ada nih kejadian kesalahan tadi. Kalian bisa aja bikin langsung seperti ini ya tadi yang kita kerjakan dari awal. Tabel buku kita perbaiki dan segala macam. Tapi risikonya adalah kalian harus kembali lagi ke depan, balik lagi, ngapus lagi. Tapi kalau kalian merancangnya, logiknya sudah benar, maka si akses ini akan enak sekali. Contoh lagi ya, tabel anggota misalnya. Kalau kalian ngerancangnya dengan bagus, misalnya, yes, ini kita tutup dulu deh semua. Close, ini juga kita cancel. Ini kita close semuanya. Oops. Oke, tabel anggota kita desain. Ya. ID, oke, ini nomor anggota ya. Perhatikan baik-baik. Ini di sini nomor anggota. Ini no anggota. Saya ganti jadi nomor anggota perpustakaan. Lalu di sininya saya ganti jadi caption. Nomor anggota. Nah, jadi kalau kalian di sini field-nya nggak ada spasi, di caption atau di description nggak apa-apa. Nama, oke. Lalu kemudian di sini saya captionnya saya tambahin juga. Nama anggota, oke. Alamat kontak, teleponnya adalah nomor HP, saya ganti. Oke, saya simpan, save. Sekarang saya create, ini kan desainnya katakanlah ini udah bagus ya, sudah seperti yang kita rancang gitu. Maka kalau bikin form wizard, sekali jadi, untuk tabel anggota, oke. ID dulu, kemudian nomor anggota, nama, alamat, dan telepon. Next. Kolumnar. Next. Kita ganti jadi form anggota. Finish. Lihat, nomor anggota, nama anggota, alamat kontak, nomor HP. Jadi kalau pakai akses, enaknya begitu kalian ngerancang database-nya bagus, maka formulir wizard juga akan mengikuti dengan sendirinya aturan-aturan yang kalian lihat. Itu enaknya kalau kita punya rancangan yang bagus.
Kalau enggak, ya ntar kita mesti balik lagi. Tadi relationship-nya dihapus dulu karena kita lupa gitu ya. Itu yang bikin justru malah jadi lama. Oke, kamu bikin cepat database-nya, ya udah bikin aja sembarangan, iya. Tapi nanti begitu kalian akan membuat sistem, ini kan sistem ya, karena nanti kita bisa bikin menu deh. Bikin menu yang klik ke sini, oke, buka form anggota, bukan buka tabel buku. Klik di sini, berarti kita peminjaman baru. Itu bisa dibikin nanti, itu pelajaran kita berikutnya dengan akses. Oke, ada yang mau ditanyain di sini? Jadi sekali lagi, enaknya kalau kalian ngerancang basis datanya dengan bagus, maka diakses itu enak. Kita tinggal bikin form wizard, menu wizard, itu udah langsung jadi dengan sendiri aplikasi kita. Tapi kalau kita nanti masih ngutak-ngatik, masih coba-coba, ya sudah. Begitu kita mau bikin form wizard, dia bilang error karena ini tidak berhubungan. Bisa apa? Relationship-nya tidak jalan misalnya. ID-nya tidak nyambung, harus dibikin manual. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Sekarang bisa nggak kira-kira untuk tugas kali ini coba buat sampai ke form ya, karena form simple sekali. Kalian bisa edit juga formnya secara manual, tapi kalau nggak mau susah, kalian rancanglah kembali basis data yang sudah kalian bikin tadi sampai ke bentuk formnya yang siap digunakan. Saya sudah lihat masih banyak yang hanya sekedar bikin file atau bikin database aksesnya ya. Ya tadi tuh, teksnya 255 nggak kalian desain gitu kan. Nah, sekarang coba didesain dengan baik, dengan logika yang benar gitu. Lalu kemudian kalian juga bikin formnya dengan benar. Lalu relationship-nya, ya kita sementara ini relationship-nya cuma ada di tabel peminjaman ya, yang menghubungkan antara tabel anggota dan tabel buku. Karena nanti kalau kalian pelajari lagi, masih ingat database Northwind? Saya punya ya, kalau nggak salah, Northwind. Manajemen basis data Northwind 2010 akses. Oh, nggak ada di sini. Ada di akses saya. Sebentar, coba kita buka akses. Contoh pertemuan yang awal-awal ya Pak ya. Kenapa? Northwind yang pengiriman barang Pak. Betul. Itu kalau kamu lihat relationship-nya, kamu lihat form-nya, itu adalah mereka sudah ngerancangnya dengan baik. Memang ada modifikasi waktu belakangan, tapi rancangan database-nya udah nggak berubah-ubah lagi. Tadi kan kita masih rubah-rubah. Field-nya jadi 255 jadi 50 gitu kan. Lalu kemudian ID-nya kita pindah-pindah karena ID-nya terlalu panjang. Nah, itu harusnya udah nggak muncul dulu lagi gitu loh, waktu kita mulai membuat aplikasi. Karena itu adalah rancangan logis, logik ya. Itu harusnya sudah logiknya udah matang dulu nih, baru kalian bikin aplikasinya. Ini ada harusnya ada di sini. Open, coba open. Oops, sorry, bukan di sini. File recent. Nah nih. Ini formnya sudah lengkap. Ini kita udah query ya. Formnya sudah ada, ya kan? Udah digambar-gambarin dari. Nah kalau kalian pakai Ole, kita tinggal atur formnya. Ole-nya mau lebar semana gambarnya. Attachment seperti apa? Tadi. Ya? Share screen. Share screen-nya belum ya? Sorry. Share screen-nya. Oke. Nah ini.
Jadi ada form, nih form. Kita bisa atur nih, mau latar belakangnya gambar apa. Tapi ini kan kosmetik ya. Basically mereka sudah lengkapin nih semuanya, informasinya. Jadi enak. Ini apa kategori? Coba kita lihat desainnya. Yes, nggak apa-apa, lagi dibuka. Nah, lihat. Captionnya sudah lengkap kan? Kategori name. Fieldnya, huruf besar, huruf kecil nggak apa-apa, tapi nggak ada spasi. Description. Captionnya ya description, nggak apa-apa. Captionnya picture sama aja. Coba lihat yang lain. Customer. Unique bla bla bla. Nah, ini customer ID. Nah, kalian juga bisa bikin input masking. Apa? Ini kalau kalian klik di sini, itu ada panduannya tuh. Kalau kalian mau ngisi nomornya seperti ini gitu kan. Mau nambahin silakan edit. Mau bikin yang baru tuh. Pakai apa? Jadi sebenarnya akses ini udah sistem DBMS yang lumayan untuk skala yang kecil. Nggak kecil juga sih, dia bisa sampai puluhan ribu rekor kok. Tapi kalau udah ratusan ribu ya mungkin akan mulai lambat. Nah, dia sudah merancang nih customer ID, nama-namanya sudah lengkap. Coba company name pakai spasi. Contact name. Address tetap. Karena nggak terlalu ini. Postal code. Ada yang lain? Fax, sama. Nggak beda. Employee. Oke, employee ID. Last name, first name, ya. Title of courtesy, title, birth date. Birth date isinya DD, MM, YY. Kalian nggak akan diizinkan untuk mengisi selain format ini. Nah, ini kan aturan main kita, yang kemudian kita terapkan dalam rancangan logik basis data kita. Kalau ininya kalian sudah desain dengan bagus, ya tinggal form wizard, ya lumayan. Lalu kita tinggal ngerubah-ngerubah. Mau latar belakangnya dikasih foto, mau dikasih warna yang lain. Kalau tadi kan by default semuanya. Itu kita bisa atur nanti belakangan. Tapi sekali lagi, ininya dimantengin dulu. Jangan sampai ini dirubah-rubah. Jangan sampai nanti relationship-nya ternyata ada yang kurang. Karena lookup wizard-nya nggak jalan. Nah, itu kalau udah kayak gitu tuh nanti begitu kita buka form, wah lookup wizard-nya kurang. Hapus dulu lookup wizard-nya, relationship-nya juga dihapus, baru kita bisa mulai lagi dari awal. Jadinya bisa bikin frustasi memang. Karena itu sebaiknya sebelum kalian merancang, sebelum kalian membuat, kalian rancang dulu dengan matang ininya tadi, basis datanya, strukturnya. Kita belum bicara tentang normalisasi ya, kita bicara nih aplikasinya. Nah, normalisasi itu nanti di lain lagi, minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyain? Besok sinkronusnya tetap saya lanjutin karena untuk akses saya pikir kalian tetap harus latihan. Nanti saya pandu sambil kalau ada yang kesulitan kita diskusikan. Targetnya minimal kalian harus kuasain dulu ini, bikin sistem berbasis akses. Karena nanti kalau sudah pindah ke mata kuliah lain, Microsoft Access mungkin sudah tidak dipakai. Jadi latihannya sudah akan hilang lagi nih. Cuman ini menarik untuk pelajaran kalian. Apalagi kalau di perpustakaan kalian nggak punya orang IT misalnya, kalian kuasain akses, bikin database gampang banget, klik jadi form, bikin aplikasi sederhana juga bisa. Kalau cuma 5-10 tabel pakai akses, cincai. Yang penting strukturnya dulu matang.
gitu. Oke. Sudah 4:30. Ada yang mau ditanyakan? Saya akan minta, Salsa masih ada? Salsa, ada ya? Oke, ntar saya minta buat bantuan buat analisa itu, hasil karya teman-teman kalian. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini Kresno dulu yang nanya, ntar Kresno yang pinter loh, yang lain nggak pinter. Mungkin mewakilkan sebagian, Pak. Kemarin itu saya mencoba memasukkan dari Excel itu untuk diimport ke Access. Ya, saya lihat. Kalau dari file yang Bapak berikan kan ada VLOOKUP ya Pak ya, fungsinya di Excel itu sendiri. Nah, kemarin saya nggak nemu ekuivalennya di Access. Ternyata ada ya Pak ya? Ada. Maka kemarin itu cuma saya link aja. Jadi harus path-nya jelas, penyimpanan Excel-nya di mana, kemudian linknya di Access sendiri begitu. Sebenarnya satu, kalau kamu sudah bikin pakai Access, memutuskan pakai Access, lupakan Excel. Ya. Lupakan Excel dengan VLOOKUP-nya, dengan relationship-nya. Jadikan Excel-nya itu hanya sebatas flat table. Nanti kita bicara tentang relationship ya. Nah, jadi kalau kamu mau pakai Access, buatlah rancangan database-mu. Nanti kita ngomong bicara basis data yang normalnya dalam bentuk Access. Karena kenapa? Karena yang ada di Excel itu datanya kan flat, dia belum normal. Kita harus menormalisasi data yang ada di Excel dulu supaya bisa masuk ke database kita. Itu yang harus jadi catatan lagi. Jadi kenapa saya ajak ke Excel lalu ke Access? Nanti saya nggak akan ngajarin kamu bikin sistem lalu sistemnya itu otomatis bisa dipindahin ke Excel. Dari Excel pakai VLOOKUP misalnya, lalu kamu otomatis bisa pindahin ke Access. Nggak bisa. Access hanya sebatas paling datanya. Jadi pertanyaan yang kemarin mengimpor data, oke, itu akan kita bahas nanti. Tapi Excel sebagai tabel data, bukan fungsi. Karena di situ ada VLOOKUP ya, makanya nggak bisa jalan. Makanya saya juga nggak ngajarin ngimport data dari tabel yang ada VLOOKUP-nya. Mendingan bikin dulu dari awal. Nah, setelah bisa bikin dari awal, nanti kita ngimport datanya saja. VLOOKUP-nya lupakan. Karena VLOOKUP Access dan VLOOKUP Excel nggak nyambung. Konteksnya akan beda. Datanya saja paling yang bisa kita manfaatkan. Itu. Paham, Kresno? Kenapa saya nggak ngajarin konversi dari Excel langsung pindah ke Access? Berarti untuk fungsi-fungsi seperti itu memang harus diaksesnya ya Pak ya, bukan hanya diakses, bukan hanya diakses. Ingat, kan kita kemarin belajar pseudo relationship untuk Excel. Begitu kita mau pakai, mungkin bukan akses, pakai MySQL, ya udah pseudo relationship-nya harus dibuang, nggak akan bisa jalan Kenapa? Karena itu hanya spesifik untuk Excel. Kan DBMS kan, tiap DBMS kan punya keunikan sendiri-sendiri. Punya kekhususan. Nanti kamu bicara dengan MySQL, nggak ada tuh memo. Adanya blob dan segala macam. Text kalau nggak salah. Large text ada, small text ada. Tapi memo nggak ada kalau nggak salah. Adanya varchar dia juga. Beda lagi. Jadi nggak semudah itu gitu loh. Kita bisa pindah-pindah sistem. Paling kalau mau pindah sistem pun, yang pindah hanya datanya saja.
Ya Pak. Sudah. Buat yang lain, jadi perhatian ya, jangan kita nih berarti sudah punya 2 DBMS loh, sudah belajar 2 DBMS, DBMS Excel, DBMS Access. Meskipun levelnya sedikit-sedikit ya, karena kalau mau kursus akses ya ada sendiri tuh. Padahal kita lagi belajar manajemen basis data. Jadi kalian mesti, saya akan mencoba sekali lagi, saya akan mencoba menunjukkan berbagai macam contoh yang bisa kalian temukan di lapangan gitu ya. Sehingga keputusannya sih tetap ada di kalian. Saya nggak akan bisa maksain. Wah ini akses nggak, akses itu enak untuk bikin aplikasi sederhana. Sehingga nanti kalau kamu ngerancang dengan MySQL, dengan PHP, atau dengan Oracle, atau yang lainnya, aplikasinya dibikin dummy dulu pakai Excel deh. Nah, pakai Access, kamu bisa bikin tanpa harus tergantung sama programmer. Nanti bilang sama program ini loh, kira-kira konsepnya seperti ini. Nah, selesai sudah. Karena kadang-kadang orang lebih gampang terima ide kita kalau dicontohkan kan gitu. Nah, artinya kalau kamu kuasain akses ini untuk membuat sebuah basis data contoh, itu nanti mau pakai konsultan kayak mau pakai apa, ini nih kira-kira begini nih, kalau saya klik ini begini fungsinya, nanti kalau saya isi ini berubah karena ini atributnya turunan, atribut turunan ini diambil dari mana, ini dikurangin ini, kelihatan semua di situ di jalannya, bisnis dari kegiatan kita ada di sistem akses ini, walaupun sederhana. Itu akan lebih mudah difahami oleh teman-teman yang nanti bantuin kalian. Itu kira-kira. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau mau nonton videonya? Silakan kalau mau ditonton lagi, nanti saya coba kirim lagi, siapkan lagi di layarnya. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya.